Walaupun saya wanita, adalah seorang prajurit, tapi saya seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Yakub, BJTV Cilegon Berani Jujur. Hari ini saya bertemu dengan salah satu wanita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Komandan Koramil Bojonegara. Assalamualaikum Ibu Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Komandan? Baik, sehat. Apa sih makna daripada Hari Ibu sebagai seorang komandan gitu? Baik, jadi makna seorang ibu bagi saya sendiri adalah bisa menjadi seorang istri yang baik, yang melayani suaminya di rumah. Karena kebetulan saya sudah berkeluarga ya Pak Yakub. Terus bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Karena bagaimanapun juga anak-anak akan mencontoh orang tuanya. Dan peran saya sendiri sebagai Komandan Koramil harus bisa menjadi sebagai komandan, tetapi bisa sebagai seorang ayah, seorang bapak, atau seorang ibu. Karena bapak-bapak juga, anggota juga, itu perlu sentuhan wanita loh Pak. Karena bagaimanapun juga, misalnya dia lagi marah, kita tonjolkan perannya seorang ibu ya, terutama ibu ya, bukan seorang ibu yang wanita, mungkin anggota pun akan merasa terenyuh gitu Pak. Lebih merasakan dekat gitu ya Bu ya. Lebih merasakan seperti apalagi kan seorang ibu itu kan penting juga ya peranannya. Karena peran saya pun juga di kantor. Saya juga harus bisa menjadi seorang komandan yang baik buat anggota saya sendiri. Sedangkan peranan saya di rumah, saya harus bisa sebagai ibu rumah tangga yang baik di rumah. Sebagai teman-teman bisa ada rekan, ya saya sebagai teman-teman dengan rekan-rekan, tidak ada jarak, dalam arti tidak ada jarak, wah kamu ini, tidak, bagi saya semua sama. Dan ada satu yang sampaikan lagi loh Pak Herman. Jadi kebetulan Hari Ibu itu sama dengan Hari Koat atau Korps Wanita Angkatan Darat. Mungkin orang-orang tidak familiar. Jadi tanggal 22 Desember selalu bilangnya Hari Ibu. Betul. Tapi bagi kami, Korps Wanita Angkatan Darat, kami menyampaikan itu Hari Korps Angkatan Darat. Korps Wanita Angkatan Darat. Berarti ada juga ya, khusus untuk wanitanya ya Bu ya? Jadi pas kebetulan tahun ini di tahun 2023 adalah hari ulang tahun yang ke-62. Jadi nanti pas 22 Desember kita berulang tahun yang ke-62 sebagai Korps Wanita Angkatan Darat. Berarti ada cara makan-makan juga dong Bu ya, biar saya bisa ikut. Ayo kalau mau ikut, kita makan-makan kan tiap hari seringnya. Tapi kan berbeda loh Bu dengan acara ya. Nanti kapan-kapan ya Pak ya. Siap. Saya dengan teman-teman Korps Wanita Angkatan Darat. Jadi kami di samping Hari Ibu, saya sampaikan tadi ya sebagai Hari Koat juga, gitu, Hari Koat. Jadi ya maknanya bahwa kita walaupun kita seorang wanita, tapi sebagai prajurit, tetap adalah wanita. Itulah jadinya pada untuk saya nih Pak ya. Jadi walaupun saya wanita, adalah seorang prajurit, tapi saya seorang wanita. Berarti di rumah juga kan kita tetap aja ya menjadi bawahan daripada suatu suami. Gitu. Berarti jadi kita jangan mentang-mentang karena lu jadi tentara, jadi korps. Jadi kalau misalnya suaminya misalnya orang sipil, ya kita tidak semena-mena Pak, nggak bisa lah kalau gitu. Kalau jangan-jangan mentang-mentang komandan nanti di sana juga bisa jadi komandan juga gitu. Nggak boleh, nah itu tidak boleh, tidak boleh. Tetap walaupun bagaimanapun juga suami adalah pimpinan di keluarga. Artinya kita tetap juga menghargai, menghormati ya Bu ya. Harus jelas itu. Tidak boleh mengecilkan arti peran dari suami. Gitu. Walaupun itu sebagai kepala rumah tangga. Sebagai komandan,
kan pastinya kan punya tugas, punya kegiatan. Di rumah sendiri bagaimana berbaginya? Itu ada nggak sih Bu, anak-anak atau suami sedikit memprotes gitu loh? Ya, Di rumah ini ngapain sih ya, kok gitu ya? ya betul ya. Saya yakin pasti mungkin di dalam hatinya ada, Iya. ada perasaan itu ya. Kok waktu aku nggak ada sih, kok untuk dinas aja gitu kan. Itulah konsekuen kami sebelum menikah, konsekuennya. Jadi dia tahu siapa saya, misalkan saya, oh ya bekerja sebagai koar. Ya. Jadi harus menerima kekurangan dan kelebihannya gitu. Jadi sudah konsekuen. Jadi ya sudah nggak apa jangan disesali memang yang jelas kita tidak macam-macam di luar. Iya. Kita tetap lurus sesuai aturan dan semuanya itu aman-aman saja Pak. Kalau menurut saya. Nggak harus kita juga ada perasaan-perasaan semacam-macam di luar. Enggak. Ada mentang-mentang kita di luar punya jabatan, kita punya kebebasan sendiri. Oh tidak. Nggak gitu juga ya kita Bu juga ya. tetap harus tahu etika. Iya. Etika kita bergaul, etika bagaimana kita di rumah juga. Jadi kita harus tetap kalau sudah balik lagi ke rumah kita seorang ibu. Itulah makanya makna seorang ibu itu sangat banyak sekali. Jadi ada sebagai pendidik, sebagai contoh dari anak-anak yang melindungi anak-anaknya dan Bu, secara berjalannya sampai Ibu menjadi Dan Ramil itu seperti apa Bu? Jadi perjalanan karir saya Pak ya, sebenarnya saya berasal dari sumber saya dari Bintara, Bintara Milsuk, Militer Sekolah tahun 87. Di mana saya mendapatkan pangkat Sersan 2 waktu itu, Sersan 2 Koat. Sertu Serka baru Serka saya langsung mengikuti cabang perwira sampai dilantik pada tahun 2000. Setelah itu ya mengalir gitu Pak jabatan-jabatan saya, dan jabatan Komandan Koramil ini adalah kali kedua bagi saya karena saya waktu berpangkat kapten, saya juga menjadi Komandan Koramil yang tepatnya di Koramil Cipocok, Kota Serang. Jadi ini kali kedua. Artinya sebelum daripada menjadi Koramil di sini, komandan, jadi komandan di Serang dulu ya Bu? Serang ya, waktu itu mungkin waktu itu saya berpangkat kapten. Nah sekarang saya di sini mungkin ada tipe apa ya, jadi pangkat mayor, jadi Komandan Koramil. Jadi pekerjaan Dan Ramil ini bagi saya tidak asing juga karena memang saya sudah menjalani itu. Iya. Artinya sudah tahulah dari sebagai seorang pemimpin, khususnya komandan lah ya. Ya, disitulah. Bu, perempuan itu kan jarang menjadi TNI ya Bu ya. Kok Ibu mau sih jadi TNI? Oh iya ya, mungkin karena udah sudah jadi ini ya, udah menjiwai dikarenakan kebetulan orang tua saya dulu tentara zaman dahulu seorang militer juga. Mungkin dari situ mungkin ada darah militer mengalir mengalir kepada saya. Jadi dari situ mungkin ya, dan saya juga mampu melaksanakan pendidikan, dan saya juga alhamdulillah sampai sekarang saya bisa melaksanakan tugas-tugas saya sebagai militer, di mana saya seorang wanita adalah seorang prajurit, dan tetapi prajurit juga saya seorang wanita, di mana perannya mungkin kalau di kantor wanita, tapi saya sebagai prajurit, tapi di rumah prajurit saya adalah wanita. Saya sebagai ibu, apalagi dalam rangka Hari Ibu ini ya Pak, karena kita kuat-kuat sudah terlatih ya Pak ya, terlatih bisa berperan sebagai prajurit sebagai wanita. Bu, lagi menjadi seorang prajurit itu kan nggak jauh berbeda seperti latihannya seperti laki-laki nggak sih Bu? Sama itu ya? Sama kedudukannya sama. Dimana ya disitulah kita harus lebih mungkin yang wanita yang lain belum tentu bisa seperti kami, tapi kami berusaha untuk bisa. Kalau untuk menyamakan kan tidak bisa. Berusaha untuk sama, minimal sama lah ya. Jangan tapi disamakan tidak bisa juga. Ya. Jadi itulah sekilas perjalanan karir saya, dan
alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena saya sudah mendapatkan amanah ini, dan semoga saya bisa menjalankan amanah ini. Saya bisa menjadi, kehadiran saya bisa menjadi kebaikan bagi orang banyak. Iya. Gitu. Bu, di hari Korp ini juga ya, kan ini bertepatan juga dengan hari Ibu, dengan Kuat itu sendiri ya Bu ya. Itu Kuat itu seperti bagian khusus dari wanita atau seperti apa sih Bu? Jadi Kuat adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, di mana untuk wanitanya kita sebut Korps Wanita Angkatan Darat. Jadi memang kita ada 3 matra, di mana untuk wanitanya, di mana untuk Angkatan Darat Korps Wanita Angkatan Darat, untuk lautnya Korps Wanita Angkatan Laut, dan udaranya Wanita Udara. Masih juga terima kasih yang setinggi-tingginya dan hormat setinggi-tingginya kepada para atasan kami yang telah memberikan kesempatan kepada Korps Wanita Angkatan Darat untuk menjadi Komandan Koramil. Itulah suatu anugerah. Terima kasih para pemimpin yang telah memberi kesempatan kepada kami Korps Wanita Angkatan Darat menjadi dan Ramil. Ada himbauan untuk masyarakat khususnya untuk wanita-wanita seorang ibu yang jangan sampai mereka merasakan jabatan itu menjadi suatu prioritas utama dibandingkan tugas daripada sebagai seorang ibunya. Baik, dari saya sendiri Pak Herman, kepada seluruh wanita-wanita Indonesia, terutama yang mempunyai jabatan pangkat, jabatan yang tinggi, terutama dari suaminya, tolonglah kita tahu sadar diri di mana peran kita adalah tetap sebagai seorang ibu, seorang istri, dan tidak boleh menyelepelekan kehadiran seorang suami. Dan jadilah ibu yang baik bagi anak-anaknya, jadilah berperan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari ajaran agama maupun aturan-aturan pemerintah. Betul. Ya, jadi itulah jangan sampai kita merasa sudah tinggi jabatannya, jabatan kita kasarnya sombong terhadap suami, mengecilkan arti kehadiran suami. Tidak boleh. Artinya tetap memuliakan sebagai suami, tapi tetap juga seperti porsi kita sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya. Karena ada pepatah mengatakan, surga ada di telapak kaki ibu. Bener itulah itu. Makanya jangan melawan sama ibu ya. Jangan melawan ke ibu, dan sebagai ibu juga harus bisa berperan sebagai ibu yang baik bagi anak-anaknya. Ya, demikianlah kita berbincang-bincang dengan Mayor Ana Dahliana, Komandan Koramil Bojonegara, wanita yang sangat mulia, ibu yang mulia. Amin. Sebagai jabatan komandan pun mulia sekali. Amin. Artinya beliau adalah orang yang sangat-sangat luar biasa. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita bincangkan menjadi suatu inspirasi untuk kita semua, khususnya anak-anak harus berbakti kepada ibu, dan ibu juga memberikan contoh kepada anaknya yang terbaik. Demikianlah episode hari ini, kita akan bertemu dengan episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Makasih, Ibu.